Sebuah statement yang sangat menarik pernah gue dengar yang biasa disebut dengan ABC atau Awareness Before Change. Karena itu, untuk melakukan sebuah perubahan, kita harus memulainya dengan sadar diri akan apa sih potensi yang kita miliki. People, welcome back to my channel bareng gue Nuril. Kita akan ngebahas sebuah topik yang sangat menarik di money mindset. Bagaimana kita bisa sukses di era digital dan bagaimana kita harus mengubah mindset bawah sadar kita sehingga kita mampu untuk sukses menuju ke sana. Ada sebuah statement yang sangat menarik yang pernah gue dengar yang biasa disebut dengan ABC atau Awareness Before Change. Karena itu, untuk melakukan sebuah perubahan, kita harus memulainya dengan sadar diri akan apa sih potensi yang kita miliki, ada peluang apa sih di luar sana, dan bagaimana kita bisa memaksimalkan itu menjadi sebuah peluang. Sebelum kita bahas lebih lanjut dalam money mindset, jangan lupa subscribe bagi kamu yang baru aja follow channel ini. Dukung terus channel ini supaya bisa grow. Ada sebuah statement yang sangat menarik dari Chris Guillebeau dalam bukunya The Art of Non-Conformity. Bagaimana beliau menjelaskan, jika kamu berhasil untuk mendapatkan $1.000 pertama kamu, maka sangat mudah bagimu untuk mendapatkan $5.000 berikutnya. Nah, mindset seperti ini adalah mindset yang harus kalian bangun. Daripada kalian sibuk dan memikirkan ketakutan, apakah gue mampu untuk mendapatkan tujuan akhir yang gue inginkan, maka teman-teman sebaiknya harus sadar dan berfokus pada apa yang bisa dikerjakan. Fokus pada bagaimana teman-teman bisa mendapatkan 1 juta pertamanya, sehingga puluhan juta, bahkan ratusan juta berikutnya dapat mengalir dengan sendirinya. Ada sebuah konsep yang sangat menarik yang biasa disebut sebagai conscious competence, atau dalam bahasa Indonesianya adalah sadar diri bahwa kita mampu. Tetapi untuk mencapai titik ini ada sebuah proses yang teman-teman harus lalui. Karena ketika teman-teman sampai pada titik conscious competence, maka dengan usaha yang sedikit teman-teman dapat mendapatkan hasil yang begitu sangat maksimal. Nah, ini adalah langkah yang teman-teman bisa lalui setelah teman-teman melalui 2 langkah sebelumnya. Apa itu? Langkah pertama disebut sebagai unconscious incompetent, dimana teman-teman nggak sadar dan teman-teman belum mempunyai kompetensi. Apa itu? Misalnya, hadirnya dunia digital dan digital marketing adalah sebuah peluang yang sangat fenomenal gitu. Ketika semua orang harus berada di rumah di tengah wabah, maka peluang untuk mendapatkan attention atau peluang untuk memberikan dampak di era digital sangatlah tinggi. Tetapi teman-teman, mungkin sebagian dari teman-teman belum sadar akan peluang ini, dan karena belum sadar maka teman-teman tidak bisa bikin perubahan seperti yang kita bahas di awal tadi, awareness before change gitu. Maka syarat pertamanya adalah teman-teman harus sadar bahwa ada sebuah peluang di luar sana gitu, ada sebuah peluang di era digital, dan teman-teman harus sadar, you should know what you don't know gitu. Jadi teman-teman harus sadar apa sih yang teman-teman belum pahami, apa sih yang teman-teman belum ketahui gitu, sehingga teman-teman bisa move on ke titik yang kedua yang biasa disebut sebagai conscious incompetent. Teman-teman udah mulai sadar bahwa dunia digital sudah tak terelakkan lagi, sehingga teman-teman ada keinginan untuk belajar dan menambah wawasan, menambah experience di dunia digital. Tapi masalahnya adalah teman-teman belum punya kompetensi gitu, sehingga apa yang bisa kalian lakukan adalah kalian mulai belajar digital marketing, bisa follow akun-akun di Instagram atau di YouTube atau bahkan di TikTok. Nah, atau juga teman-teman bisa investasi beberapa percentage dari pendapatannya untuk belajar lagi dan juga menambah wawasan di dunia digital. Nah, lambat laun ketika teman-teman udah mulai investasi uang, investasi waktu, kemudian mulai sadar tentang pentingnya dunia digital, tentang pentingnya digital marketing, tentang terbukanya money mindset, maka teman-teman akan mampu untuk sampai pada titik yang ketiga, yaitu titik conscious kompeten. Waktu yang dibutuhkan sampai pada titik ini sangat bervariasi ya gitu, atau
misalnya dalam sebuah buku yang sangat populer, bukunya Malcolm Gladwell, dibahas dalam bukunya Outlier, bahwa paling nggak kita membutuhkan 10,000 hours gitu, atau kalau kita bekerja sekitar 8 jam per hari, maka kita membutuhkan sekitar 5 tahun gitu. Nah, ada juga sebuah teori yang dipopulerkan oleh Benjamin Franklin gitu, bagaimana selain harus punya spesialisasi dalam satu bidang, kita juga harus investasi dalam bidang-bidang lain gitu, sehingga kita bisa mempunyai sebuah terobosan baru. Nah, teori ini biasa disebut dengan 5-hour rule, bagaimana setiap minggunya at least kita harus menghabiskan waktu sekitar 5 jam untuk menambah pengetahuan dan wawasan diri gitu, sehingga teman-teman pada akhirnya bisa sampai pada titik ini, conscious competent. Sebagaimana kita lihat orang-orang seperti influencer yang mampu memberikan dampak yang begitu luas di dunia digital seperti di Instagram, mereka membutuhkan waktu yang tidak singkat teman-teman, tidak instan gitu. Mereka berusaha, kemudian menambah wawasan, kemudian mulai berbagi wawasannya. Nah, tetapi dampak yang diberikan pun sangat luar biasa gitu. Dengan investasi sekitar 10,000 hours tadi gitu, teman-teman pun dengan usaha yang minim gitu, misalnya bisa membangun personal brand yang mendatangkan channel-channel income yang tidak terduga gitu. Misalnya diundang sebagai pembicara, kemudian diundang sebagai konsultan di sebuah perusahaan. Nah, jika teman-teman mampu bersabar dan meniti perjalanan untuk sampai pada conscious kompeten, maka teman-teman bisa mencapai titik ini. Teman udah dengan sukses melewati 3 step sebelumnya, ada satu step yang sangat luar biasa yang biasa disebut sebagai unconscious kompeten. Teman-teman sudah tanpa berpikir gitu, sudah memiliki keterampilan itu, sehingga apapun yang teman-teman sentuh menghasilkan sebuah karya gitu. Atau dalam kasus ini, maka teman-teman harus melalui sebuah proses yang dinamakan finding your purpose gitu. Nah, bagaimana apa yang teman-teman lakukan itu udah sejalan dengan habit, sudah sejalan dengan value, sejalan dengan apa yang teman-teman yakini gitu, sehingga langkah demi langkah menghasilkan sebuah nafas yang begitu berharga bagi teman-teman, bagaikan sebuah pohon gitu yang setiap hari tumbuh mengikuti arah sinar matahari. Nah, teman-teman jika sudah menemukan purpose-nya dan sudah melatih kompetensinya, maka teman-teman bisa sampai pada titik yang keempat ini, yang mana teman-teman berjalan selalu setapak demi setapak, tetapi mengikuti tujuan yang teman-teman punya dalam kehidupan. Sampai di titik yang keempat ini, atau yang disebut tadi sebagai unconscious kompeten, teman-teman harus kembali lagi pada konsep di awal yang kita bahas, awareness before change gitu. Bagaimana teman-teman bisa sadar diri, bagaimana teman-teman bisa membuka money mindset gitu. Ada sebuah buku yang sangat menarik dari Simon Sinek, bukunya adalah The Why gitu. Bagaimana teman-teman harus menemukan golden circle, alasan kenapa teman-teman memulai sesuatu gitu, sehingga bagaimanapun terjalnya jalan, teman-teman akan tetap semangat gitu, menuntut dan menambah wawasan diri sehingga mampu mencapai tujuannya itu tadi. Nah, selanjutnya kita akan membahas sebuah konsep dalam bisnis yang disebut minimum viable product. Nah, bagaimana dengan kompetensi yang kita bangun tadi? Kita berusaha untuk menyelesaikan masalah dari sebagian orang. Kata kuncinya adalah sebagian orang, teman-teman. Karena kata Seth Godin dalam bukunya This is Marketing, kalau kita berusaha untuk menyelesaikan masalah dari semua orang, kita akan berujung tidak mampu untuk menyelesaikan masalah dari siapapun. Karena itu, fokus untuk menyelesaikan masalah dari sebagian orang, sehingga kita bisa membangun koneksi, membangun relatedness dengan orang tersebut, dan akhirnya kita bisa memberikan dampak positif. Dan in turn, jika teman-teman mengubahnya menjadi sebuah ide bisnis, maka teman-teman bisa mengubahnya menjadi sebuah service atau menjadi sebuah produk yang mampu menyelesaikan masalah dari segelintir orang ini. Kenapa segelintir orang? Karena dalam sejarahnya gitu, misalnya pendiri Facebook gitu, dan juga berdirinya Apple misalnya, mereka dua perusahaan ini didirikan hanya pada mulanya untuk segelintir orang. Facebook misalnya didirikan oleh Mark Zuckerberg untuk menyelesaikan permasalahan di kampus, sehingga orang-orang di kampus atau mahasiswa bisa saling mengenal satu sama lain. Begitu juga dengan Apple, adalah sebuah teknologi yang mengedepankan desain yang indah gitu, sehingga
tidak seperti teknologi pada umumnya yang kurang menarik gitu, sehingga Apple berusaha mengcapture segmented market yang jumlahnya tidak besar gitu. Walaupun lambat laun Facebook dan Apple mendapatkan sebuah benefit dari percakapan mulut ke mulut bahwa produk atau jasa mereka sangat bagus gitu, sehingga at the end gak hanya mereka mampu menyelesaikan permasalahan segelintir orang, tetapi juga berguna bagi orang yang lebih luas. Jika teman-teman sudah mampu menemukan ide bisnisnya atau sebuah minimum viable produknya, maka teman-teman harus mengupayakan sebuah business plan gitu. Karena di dunia yang terkesan sangat random bagi sebagian orang, mempunyai sebuah plan adalah sebuah big advantage gitu. Diceritakan oleh Peter Thiel dalam bukunya From Zero to One, bagaimana Mark Zuckerberg waktu itu perusahaan yang didirikannya Facebook ditawar $1 billion teman-teman oleh Yahoo untuk diakuisisi gitu. Tetapi menurut Mark, karena dia mempunyai business plan yang sangat solid, maka menurut dia itu lebih valuable gitu daripada hanya dibeli oleh Yahoo yang belum tentu jelas plan ke depannya. Setelah teman-teman mempunyai business plan yang solid, maka teman-teman sampai pada titik yang sangat susah. Bagaimana banyak orang gagal di titik ini, yaitu business execution, atau teman-teman harus mulai mengeksekusi idenya sehingga mimpi yang diubah jadi visi, kemudian dituliskan menjadi sebuah rencana. Maka teman-teman pada akhirnya sampai pada titik yang paling sulit, yaitu mewujudkan rencana menjadi sebuah kenyataan. Nah, ada sebuah buku yang sangat menarik, Little Bets gitu. Little Bets adalah sebuah buku yang ditulis oleh Peter Sims. Bagaimana beliau menjelaskan bahwa sebenarnya kita tidak membutuhkan sebuah plan yang sangat perfect teman-teman. Tapi apa yang kita butuhkan adalah bagaimana kita bisa mengeksekusi ide tersebut sedikit demi sedikit, sehingga kita bisa mendapatkan apa yang biasa disebut sebagai small wins. Itu misalnya teman-teman ingin menjadi seorang influencer yang sukses, maka apa yang teman-teman harus lakukan gitu. Teman-teman nggak perlu plan yang sangat detail, misalnya dalam 1 tahun ke depan teman-teman harus bikin konten seperti ini. Tidak, teman-teman bisa melakukan content planning misalnya week by week gitu, atau minggu per minggu gitu, sehingga teman-teman pun bisa merasakan satisfied gitu, bisa merasakan pacu semangatnya ketika melihat teman-teman mampu berprogres day by day, week by week, daripada teman-teman menunggu 1 tahun kemudian dan belum sampai 1 tahun banyak dari sebagian orang-orang yang menjadi content creator sudah sangat berguguran. Nah, untuk kamu yang belum punya ide online, sebenarnya banyak banget teman-teman untuk bisa mendapatkan income stream gitu selain bekerja dan mendapatkan gaji tentunya. Ada beberapa hal yang teman-teman bisa maksimalkan dari dunia digital, misalnya menjadi seorang copywriter gitu, kemudian buka kelas tergantung keahlian teman-teman, atau kalau teman-teman lebih tertarik pada tangible product gitu, produk yang bisa disentuh, maka teman-teman bisa bikin misalnya merchandise. Nah, bagi kamu yang ingin belajar tentang entrepreneurship, simak di playlist entrepreneurship. Di situ gue pernah bahas tentang siapa sih entrepreneur dan apa itu entrepreneurship. Last but not least, sebelum kita tutup, gue ingin memberikan epilog untuk diskusi kita hari ini. Dunia digital, terutama sosial media, itu adalah sebuah tool gitu. Sebuah tool yang tidak seperti palu teman-teman. Kalau palu fungsinya itu sangat jelas, misalnya untuk memukul sebuah benda gitu. Tetapi sosial media itu bagaikan sebuah kota gitu, dimana kegunaannya tergantung bagaimana teman-teman mendesain kota tersebut gitu. Nah, bagi sebagian orang, mungkin sosial media hanya jadi sebuah hiburan, dimana teman-teman bangun, scrolling sosial media, kemudian sebelum tidur, scrolling sosial media, atau teman-teman ingin menggunakan sosial media secara lebih produktif gitu. Misalnya, follow akun-akun yang berfaedah, kemudian unfollow akun-akun yang tidak baik gitu. Kemudian teman-teman juga bisa membangun sebuah komunitas di sana gitu. Bagaimana sosial media selama ini hanya dibangun berdasarkan kedekatan
misalnya teman-teman punya rekan kerja kemudian di-add di sosial media tersebut atau tetangga teman-teman gitu. Tetapi ubahlah mindset ini jadi sebuah value oriented, vision oriented. Bagaimana teman-teman meng-add orang-orang berdasarkan ketertarikan minat, berdasarkan value yang teman-teman support gitu. Sehingga sosial media menjadi sebuah komunitas gitu, menjadi sebuah rumah digital di mana teman-teman merasa sense of belonging di sana dan teman-teman ada sebuah dorongan untuk berbagi dan memberikan dampak di rumah digital. Jangan lupa subscribe bagi kalian yang baru aja follow akun ini, dukung terus supaya bisa grow dengan cepat. Sekian dari gue, semoga you got the point and until next time. Ciao!